Remus itu kita punya jadwal piket yang terjadwal. Itu semuanya sudah diatur ntar sama kakak sekretarisnya. Semuanya sudah dibikin, jadinya setiap hari yang punya jadwal tuh harus bertanggung jawab gitu, dari kebersihan dari awal masuk sampai kita pulang, terutama waktu sebelum mulai sholat. Sebelum mulai sholat itu pokoknya musola tuh harus tetap bersih, soalnya kan dipakai sholat sama yang lainnya. Jadi itu harus tetap disiplin, dikontrol. Kita juga punya sekbid kebersihan, ntar itu yang bantu buat ngontrol semua kebersihan yang di Remus, yang ada di musola. Terus yang ketiga, pagi mengaji. Pagi mengaji ini salah satu program unggulan kita yang ada di Remus. Jadi di setiap pagi itu kita punya jadwal per kelas. Ntar ada yang ngaji. Sebelum kita masuk kelas, kita tadarus istilahnya di sini. Kita ngaji sebelum bel. Tuh. Enggak lama kok, cuma sebentar aja. Sebelum bel masuk kelas. Terus yang harian lagi yang keempat terakhir itu sholat zuhur berjamaah. Sebenarnya ini udah peraturan dari sekolah, kewajiban gitu. Ya. Yang selanjutnya itu ada program mingguan. Di program mingguan ini kita punya yang pertama itu ada Liko. Liko itu pengajian khusus Remus tentang pembinaan mental, kayak pembinaan akhlak dan adab. Di dalam itu juga ada pembahasan tentang fikih, terus ibadah, yang pokoknya ntar pembinaannya itu bisa dari pembina langsung atau bisa dari ustadz-ustadzah dari luar gitu. Ini juga program yang kita masih usahakan. Semoga masih supaya cepat berlangsung gitu, supaya cepat lancar. Terus yang kedua itu di program mingguan kita punya latihan-latihan. Dari program-programnya kita punya ada nasyid, hadroh, tilawah, ceramah, sama storytelling tentang kebudayaan Islam. Di latihan-latihan ini bisa kita taruh kita di Remus punya jadwal latihan itu di hari Kamis dan Sabtu. Di hari Kamis itu di tempat kita latihan hadroh dan sebagainya. Di situ juga tempat kita ngelatih buat yang bertugas di hari Jumat untuk imtak. Jadi besok di hari Jumat itu kalian bakal dipilih. Siapa saja bisa dipilih buat untuk bertugas di imtak. Itu bisa jadi tilawah, bisa jadi penceramahnya dan MC-nya, bisa ntar dilatih di hari Kamis itu. Setelah di hari Kamis kita ada di hari Sabtu. Di hari Sabtu itu biasanya kita fokuskan di pembinaan bersama pembina-pembina yang lain. Selanjutnya yang ketiga itu biasanya di program mingguan kita juga lagi mengusahakan Jumat Sedekah. Jumat Sedekah ini lagi kita usahakan gimana caranya supaya berjalan lebih baik, supaya kita hasil dari Jumat Sedekah ini buat kita donasikan, bisa untuk kita pakai ke panti-panti, bakti sosial, atau mungkin ntar bisa kita buat untuk biasanya kalau di bulan Ramadan kita itu bikin takjil. Bisa juga kita berkolaborasi sama OSIS kayak yang kemarin kita kolaborasi sama OSIS semua ya, sama ekskul-ekskul yang lain juga kita kolaborasi buat ngadain takjil. Jadi kita ngadain takjil itu 3 kali seminggu di dalam 1 bulan kita Ramadan itu, buat ngebagiin di jalan-jalanan. Terus setelah program mingguan ada program bulanan. Program bulanan ini yang pertama itu Jumat bersih. Jumat bersih itu istilahnya pembersihan akbarnya, pembersihan besarnya. Di setiap pekan keempat itu ada jadwal Jumat bersih dari sekolah. Itu juga yang diterapin di Remus. Di Remus itu pokoknya di Jumat keempat itu di situ tempat kita bersihin semua yang ada di musola ini, mulai dari
karpetnya kita vakum atau kita bersihin semuanya, terus kamar mandinya disikat semuanya, intinya pokoknya pembersihan akbar. Terus yang kedua itu menampilkan musik religi seperti nasyid dan hadroh. Bisa kita tampilkan kita lagi usahakan di sela-sela imtak, mungkin di 1 atau 2 kali dalam 1 bulan. Itu lagi diusahakan juga. Terus yang ketiga itu ada sholawat rutinan 2 bulan sekali. Sama juga masih diusahakan. Yang keempat itu ada laundry peralatan ibadah, karpet dan mukenah. Di peralatan ini ntar ada yang mengurus di sekbid peralatan. Di situ punya tanggung jawab di semua peralatan yang ada di musola ini, mulai dari karpetnya, sapunya, intinya semua yang ada di musola ini diurus sama sekbid peralatan. Yang terakhir itu yang kayak tadi saya bilang, itu ada bakti sosial. Kita masih usahakan juga yang bakti sosial ini kita akan pergi ke panti-panti sosial buat kita ngebantu orang-orang yang lebih membutuhkan, kayak panti sosial buat anak-anak atau panti jompo. Itu kita bakal usahakan untuk dijalankan gitu. Kita lanjut ke program tahunan. Program tahunan itu ada tadabur alam. Tadabur alam itu istilahnya kayak rihlah ya, Rihlah itu kita mungkin bisa sambil belajar, kita pergi jalan-jalan sambil belajar, sambil ke tempat-tempat mungkin bersejarah buat kita lebih memperdalam lagi ilmunya ya. Terus yang kedua itu ada buka bersama. Buka bersama ini bisa antara anggota remus saja sama buka bersama antar siswa satu sekolah se-SMA Mataram. Jadi ini bisa yang kemarin itu ada 2 jadinya dia. Ada bukber yang kita adain khusus di remus saja, bareng-bareng di sini kita masak-masak semuanya. Terus ada juga yang diadain dari sekolah. Yang diadain dari sekolah itu emang langsung dari kepala sekolah gitu yang nyuruh. Yang ketiga juga program tahunan tuh berbagi takjil, kayak saya bilang tadi, kita bisa kolaborasi sama yang anggota-anggota lain, sekolah-sekolah lain, sama OSIS terutama buat berbagi takjil. Yang keempat itu khataman Al-Qur'an. Khataman Al-Qur'an ini biasanya bisa kita lakukan setelah kita khatam di yang tadarus pagi gitu. Khataman Al-Qur'annya itu bisa khataman Al-Qur'annya kan ada di bulan Ramadan juga kita tadarus di sini semua siswa. Nah, yang khataman Quran yang khusus remus itu diadainnya setelah kita khataman Quran yang tadarus pagi, ya. Terus yang keenam, silaturahmi ekskul remus antar sekolah. Ini masih selalu kita usahakan buat kita dapat koneksi dari sekolah-sekolah lain, dari ekskul remus yang ada di sekolah-sekolah lain buat menjalin hubungan silaturahmi gitu. Terus yang selanjutnya itu Isra Mi'raj, itu juga dilaksanain juga kita bareng sama sekolah. Lanjutnya ada Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini kita bikin acara, biasanya tuh kayak lomba-lomba itu juga disupport dari sekolah. Kita kolaborasi sama sekolah buat bantu ngelakuin ini. Yang ke-11 itu ada Nuzulul Quran, itu juga dibantu dari sekolah. Nisfu Sya'ban, itu juga dibantu dari sekolah. Dan yang ke-13 juga ada Mabit. Di Mabit ini malam bina iman dan takwa. Di sini kita istilahnya kayak spiritual camp. Biasanya ada dulu di angkatan saya ada spiritual camp. Di sini tuh kita kayak nginep di sini di sekolah dengan kita ngerjain hal-hal kayak imtak, kayak yang di
pondok-pondok sudah di pondok-pondok. Terus yang terakhir di program tahunan itu ada pergantian pengurus remus. Jadi setelah kita biasanya itu di bulan Oktober November gitu biasanya. Di situ kita memilih lagi pengurus-pengurus yang baru untuk menggantikan kakak-kakaknya yang lama gitu. Intinya tetap diulang-ulang gitu setiap tahun. Udah ya, jadi itu aja program kerja yang ada di Remus. Dan yang program yang paling unggulan yang selalu masih kita usahakan untuk tetap bertahan itu ada di program pagi mengaji, terus di nasyid, hadroh, dan ceramahnya masih kita jalankan. Yang lainnya insya Allah secepatnya menyusul. Ya, saya kembalikan lagi ke Kakak Pika. Jadi adik-adik sudah paham ya sama program-program yang ada di Remus? Sudah paham atau belum? Kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya adalah hak dan kewajiban yang akan disampaikan oleh Kak Alika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakak akan menjelaskan hak-hak dan kewajiban anggota Remus, hak bicara dan hak suara, dan hak memilih dan dipilih. Jadi adik-adik boleh mencalonkan diri saat pergantian kepengurusan di besok antara bulan Oktober atau November. Bagi anggota persiapan, hak memilih dan dipilih berlaku di kelompok kepentingannya. Bagi anggota luar, biasanya hanya berlaku hak untuk memilih, hak membela diri dan mendapatkan pembelaan dari organisasi, hak mendapatkan informasi, hak mengikuti kegiatan yang diadakan oleh organisasi. Jadi kalian berhak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Remus. Jadi kalian harus menaati juga peraturan di sini. Kewajiban anggota menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan internal dan disiplin organisasi. Jadi kalian harus disiplin ketika ada rapat atau kegiatan-kegiatan lainnya seperti latihan kayak gitu, harus disiplin. Aktif melaksanakan dan mengembangkan program kegiatan organisasi, memperluas keanggotaan organisasi dengan menyebarkan asas dan tujuan organisasi, membayar iuran anggota yang besarnya ditentukan dan ditetapkan melalui kebijakan kepengurusan terdekat. Jadi kalau setiap Jumat itu ada iuran, setiap minggu itu 2.000. Jadi kalian harus membayar iuran tersebut. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik sudah selesai penjelasan intinya. Nah, di Remus itu kita punya yel-yel nih adik-adik. Sekarang kita kakak-kakaknya yang di depan ini akan mempraktikkan yel-yel tersebut dan nanti kita akan mempraktikkannya bareng bersama adik-adik. Kalian cukup memperhatikan kakak-kakaknya yang di depan dulu. Nah, terus nanti baru kita sama-sama mempraktikkan yel-yel tersebut. Yel-yel tersebut akan dipimpin oleh ketua Remus kita yaitu Kak Fatir Laila Hamid. Kepada beliau kami persilahkan. Silahkan Bapak. Nih Pak. Ayo Pak. Langsung jelaskan dua yel-yel itu. Kayak biasa itu loh. Siapa kita? Yel-yelnya di sini kita punya, katanya sini. Siapa kita? Remus Mansik. Jawabannya gitu ya. Jawabannya gini ya, dengar kakak-kakaknya ya. Siapa kita? Remus Mansik. Remus Mansik. Al-Quran dan hadis pedoman kita. Al-Quran dan hadis petunjuk kita.
baru terakhir takbir ya, 3 kali. Takbirnya 3 kali. Yuk, ulang. Dia yang bisa. Ya. Ya, langsung yang bisa. Karena mulai ikut yang cowok juga. Yang cowok juga semua harus. Tidak usah lemas. Siapa kita? Remus semansik. Remus semansik Al-Quran dan hadis pedoman kita. Al-Quran dan hadis petunjuk kita. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, lagi sekali ya. Ulang ya, yang kompak ya semuanya. Ini cowok ada suaranya nih. Lemes sekali ya cowok-cowoknya. Al-Quran Dan hadis. pedoman kita. Jadi Quran hadis begini. Kemudian Al-Quran dan hadis petunjuk kita. Bertakbir. Ulang sekali lagi ya. Siapa kita? Remus semansik. Remus semansik Al-Quran dan hadis pedoman kita. Al-Quran dan hadis petunjuk kita. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang lagi, lebih semangat. Sekali lagi. Semangat yuk. Lapar. Ayo. Kak Panji. Lapar. Suaranya Kak Panji. Yuk. Nah, ikut. Ulang sekali lagi ya. Kak Bayu. Bayu. Ikut. Ya lihat. Ayo. Yang semangat. Siapa kita? Remus semansik. Remus semansik Al-Quran dan hadis pedoman kita. Al-Quran dan hadis petunjuk kita. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian yalal kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mika. Nah, tadi setelah kita mempraktekkan yel-yel remus, adik-adik sudah bisa kan? Jadi yel-yel tadi itu bisa adik-adik hafalin dan akan disuarakan pada saat kumpul-kumpul latihan dan pada saat kumpul pembinaan bersama dengan pembina kita di remus. Jadi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kan adik-adik udah kenal nih sama kakak-kakak yang di depan. Nah sekarang kita akan berkenalan juga dengan salah satu pembina kita, yaitu Ustadz Haris SPD. Kepadanya Mungkin ada tambahan, Ustaz. Ya, jazakallahu khair. Terima kasih kepada anak-anakku, pengurus remaja Musolla Darul Muttaqin SMA Negeri 6 Mataram atau Remus Semansik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Haris SPDI dan salah seorang pembina juga yang tidak hadir, yaitu Umma Bayi Fatimatuz Zuhrah MPD, ya, itu nama pembinanya. Dan panggilan sehari-hari kita sudah sepakati di remus ini panggilan keakraban untuk memanggil pembinanya itu, kalau yang laki dipanggil apa? Ya, abah. Terus pembina yang perempuan dipanggil ummah. Nah, jadi ini pasangannya, ya. Kemudian di antara kalian yang laki namanya akhi, kalau kalian panggil akhi.
ya. Kemudian yang perempuan ukhti. Ya. Akhi siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Didi. Diki. Akhi Diki. Nah, itu ya, akhi Diki. Ukhti siapa? Ania, Rania. Ya, ukhti Rania. Perhatikan. Jadi kita ini satu-satunya organisasi yang menyuarakan Islam secara secara umum, bahwa tugas kita sehari-hari di sini adalah bagaimana membuat suasana SMA 6 ini menjadi suasana pesantren, sehingga ada program pagi mengaji. Pagi sekali di tempat ini disuarakan Al-Quran, sehingga siapapun yang masuk SMA 6 pagi-pagi yang dia dengar itu suara surga, Al-Quran. Ini program unggulan ya. Selamat datang Umma. Ini Umma kita ya. Sudah kita kenalkan namanya tadi. Ini wajahnya yang pembina paling cantik ya. Iya. Iya. Oke anak-anakku semua, tadi kakak-kakaknya ada akhi Fatir, ada ukhti Wanda, ada ukhti Pika Sabila, ada juga ukhti Alika, sudah menyampaikan, memaparkan gambaran program yang telah berlangsung dan yang insya Allah akan terus berlangsung di SMA 6 ini. Itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka mencapai visi yang sangat mulia di SMA 6 ini ya. Apa visi kita? Beriman, berilmu, beramal, dan berakhlak mulia. Itu semua bersumber dari Al-Quran anak-anakku. Oleh karena itu tadi disupport dengan yel-yel tadi. Siapa kita? Remus Semansik. Harus semangat, harus bangga menjadi remus. Makanya ucapkan kalimat itu dengan penuh kebanggaan. Jangan malu menjadi remus, tapi banggalah menjadi remus. Kenapa harus bangga jadi remus? Karena kita diamanahkan untuk menyuarakan Al-Quran dan hadis di lingkungan sekolah ini. Ketika kita berhasil membuat suasana Qurani, suasana Islami di sekolah yang notabene-nya heterogen, maka kita lebih luar biasa dari pondok. Mengapa demikian? Kalau di pondok melulu sana orang Islam semua. Tapi kalau kita di sini heterogen, kita bisa membuat suasana yang Islami, suasana yang kondusif, suasana yang religius, suasana Qurani di tengah-tengah heterogen kita. Ada yang Hindu, ada yang Kristen, tetapi kita bisa bersahabat dengan mereka. Kita bisa hidup berdampingan, hidup nyaman dengan mereka. Itulah Islam datang itu untuk apa? Menjadi rahmat bagi semuanya. Jadi Islam itu tidak hanya wajib baik kepada sesama Islamnya, tidak, tetapi Islam itu wajib baik kepada orang di luar Islam juga. Ini Islam ya. Jangan paham ini. Jadi ini hebatnya umat Islam itu. Islam itu menerima perbedaan itu. Jadi anak-anakku semua, kita ini adalah orang-orang yang insya Allah berkomitmen dan mengajak orang lain untuk komitmen ya, memegang Islam ini. Makanya yel-yel tadi itu harus dihafal dan terus diingat. Bah, kita ulang sekali lagi, keluarkan suaranya yang penuh kebanggaan. Jangan malu mengucapkan yel-yel ini. Insya Allah Rasulullah sangat
bangga dengan yel-yel kita ini. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sebut Al-Quran dan hadis. Quran itu kalam Allah, hadis itu kalam Nabi. Jadi Allah dan Rasulullah ya yang kita sebut dalam yel-yel ini. Coba sama-sama ya. Siapa kita? Remus Semansik. Coba, siapa kita? Remus Semansik. Belum. Siapa kita? Sama-sama kompak. Siapa kita? Remus Semansik. Ya, dengan penuh kebanggaan kita katakan saya ini Remus. Jangan takut, jangan malu disebut Remus. Ya, harus bangga. Ya, seperti kata Umar itu, kalau kita yakin berada di jalan kebenaran, mengapa malu? Makanya setelah Umar masuk Islam itu terang-terangan Rasulullah berdakwah, tidak sembunyi-sembunyi lagi. Jadi kita harus bangga, ya. Sekali lagi, siapa kita? Remus Semansik. Remus Semansik, Al-Quran dan hadis pedoman kita. Al-Quran dan hadis petunjuk kita. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya kalau sudah Quran dan hadis menjadi pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita, kita ini akan dimuliakan oleh Allah yang maha besar. Makanya kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anakku semua, program-program tadi itu ya, itu sesungguhnya program-program yang luar biasa jika kita mampu melaksanakannya dan mewujudkannya di SMA 6 ini. Ya, menjadi mimpi besar kami membangun Remus ini. Bagaimana setiap hari itu tidak ada waktu, tidak ada hari yang tidak ada Al-Qur'annya. Ya. Bila perlu setiap jam pertama di kelasmu minta izin sama gurunya di jam pertama itu untuk menyuarakan Al-Quran barang 5 menit. Jadi itu luar biasa. Dan kita punya berugak-berugak yang banyak. Daripada berugak itu dimanfaatkan ngobrol-ngobrol ndak bukan-bukan, coba kalian sesekali keluar main, mungkin duduk di situ bertadarus, berhalakoh, berdiskusi tentang agama. Kan luar biasa. Daripada berugak itu dipakai pacaran, daripada berugak itu dipakai yang bukan-bukan, ya. Maka jadikan berugak itu berkah, pakai ngaji, ya. Nah, insya Allah itu akan terbentuk, terwujud jika kita punya komitmen. Insya Allah saya yakin, Pak Guru yakin, orang tuamu sangat bangga ketika tamat dari SMA 6 besok hafal Asmaul Husna. Tamat dari SMA 6 hafal 1 juz. Tamat dari SMA 6 hafal 5 juz. Bangga enggak orang tuamu? Bangga. Apalagi ini sudah 6 orang kemarin yang kita tes ngapalnya luar biasa. Ada yang sudah punya 3 juz, ada yang punya 5 juz. Ya. Maka masuk enggak? Ikut enggak Remus di anak itu? Enggak hafal wajah kemarin itu waktu ngetes itu. Ada enggak? Mana yang kemarin? Ah, ini sudah hafal. Ah, itu alhamdulillah. Ini kalian ini bibit unggul yang harus terus hidup. Jangan sampai hafalan 3 juz, 6 juz, 5 juz itu akan hilang karena pergaulan di sini. Jangan sampai. Justru kalian yang punya 3 juz, 5 juz harus terus nambah, terus nambah. Bila perlu 3 tahun di sini selesai 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Yang belum punya hafalan nanti terus belajar. Yang belum bisa baca Quran jangan patah semangat. Kita akan fasilitasi, ajarkan Iqra, ajarkan dari dasar, ya. Semua kita ini beruntung memilih ekskul Remus. Beruntung kalian. Berapa orang nih? 60 orang ya, orang lebih. Laporannya tadi. Demikian dari Abah ya, dari Pak Guru. Mungkin ada tambahan sedikit dari Umah. Bentar. Singkat. Apa ini? Hah?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Remus Masik. Al-Quran dan hadis pedoman kita. Al-Quran dan hadis petunjuk kita. Takbir. Baik, alhamdulillah. Ucapan Uma di sini adalah selamat datang kepada anak-anakku yang sudah memilih memilih remaja musola sebagai ekstra kulikulernya di SMA Negeri 6 Mataram. Tidak panjang Uma sampaikan karena sudah disampaikan tadi oleh Bapak Medina, oleh Abah. Uma hanya menyampaikan bahwa istiqomah, ya, yang berat itu adalah istiqomah. Tadi disampaikan konsisten, yang berat itu adalah istiqomah. Kalau sekarang pendaftar di sini ada 60, coba tadi Uma lihat masih kurang 60, kemungkinan sekitar 40. Nah, dari sini anak-anak bisa melihat teman-teman kalian yang memilih, mungkin dia memilih 2 ya, atau memilih lebih, bukan hanya remus. Kemungkinan hari ini dia mungkin bergabung dengan ekskul yang lain. Nah, itu kita positive thinking. Kalau dalam agama itu harus husnuzon. Nah, kita berpositive thinking bahwa teman-teman yang tidak kumpul hari ini bersama kalian, itu mungkin di hari ini dia bergabung di ekskul yang lain. Semoga saja di hari-hari selanjutnya nanti yang kurang dari 60 ini akan bisa bergabung dengan anak-anak semua. Harapan kami sebenarnya hari ini bisa dicek absen nama, tapi nanti karena sudah waktu kalian harus kumpul, maka kita akan absennya nanti saja di waktu yang lain ya. Siap ya? Senyum manis semua, masuk rumus ya. Ya, jangan tegang di sini. Yang penting Uma ingatkan tadi harus istiqomah. Istiqomah itu berat banget. Godaannya besar banget. Yang sudah punya 16 juz bisa jadi 5 juz. Yang hafalnya 3 juz bisa jadi hilang. Kenapa? Karena murajaahnya yang berat. Menghafalnya cepat tapi murajaahnya itu yang paling berat. Ya. Oleh karena itu, bagi yang belum punya hafalan hari ini, belum tentu dia tidak akan mendapatkan hafalan saat dia sudah bergabung di rumus. Insya Allah kakak-kakak kalian nanti Ibu mengharap dia akan lebih memacu diri untuk istiqomah ya, untuk memberikan kesempatan programnya untuk dijalankan dengan maksimal ya. Itu saja karena kita punya waktu terbatas ya, inginnya menyampaikan banyak hal tapi kasihan nanti kalian gabung belusukan ke grupnya capek ya. Itu saja Ustaz. Insya Allah kita akan kumpul di hari yang lain, nanti akan ada grup masuk. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.